ideal dalam mengatur negara dan warga? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, barangkali kita harus membedakan antara hukum itu sendiri dengan penegakan hukum. Orang awam biasanya akan mencampurkan antara hukum dengan penegakan hukum, padahal keduanya berbeda. Kalau kita berbicara hukum, kita berbicara tentang peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum itu berlaku. Nah, di Indonesia sampai dengan Agustus 2022 ada sekitar 42.000 peraturan perundangan yang dihasilkan. Itu belum termasuk peraturan bupati, peraturan gubernur yang bersifat lokal. Artinya jumlah peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum itu sudah sangat banyak. Namun kalau kita berbicara penegakan hukum, itu memang masih banyak hal yang harus diperbaiki. Ada contoh yang paling gampang adalah misalnya berkaitan dengan polisi tembak polisi di kasus Duren 3 yang itu menunjukkan ada penegakan hukum yang tidak benar. Mengapa sih Pak masih ada masyarakat yang merasa hukum negara ini tumpul ke atas hukum? Ya, kalau lagi-lagi kita berbicara penegakan hukum. Bagaimana penegak hukum menafsirkan hukum itu, kemudian melaksanakan hukum tersebut, itu yang terkadang tidak bisa dielakkan. Dalam beberapa kesempatan tidak sama antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. Misalnya, kita melihat ada seorang pencuri sandal yang dikenai hukuman 3 bulan dan dengan cepat dilidik, disidik, ditetapkan tersangka, kemudian diberikan sanksi. Pada sisi lain, ada seorang tanda kutip oknum pejabat yang diindikasi melakukan tindak pidana. Namun, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka pun perlu waktu yang agak lama, walaupun memang untuk mencari alat bukti ini membutuhkan waktu, tapi terkesan tidak sama dengan penegakan hukum ketika itu dilakukan kepada warga negara biasa. Itu betul adanya. Bagaimana sih Pak alur pengesahan sebuah RKUHP atau penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga dapat disahkan dan diterapkan? Ya, pertama harus dibedakan terlebih dahulu antara undang-undang dengan peraturan perundang-undangan, karena undang-undang adalah salah satu peraturan perundang-undangan. Kalau kita spesifik ngomong tentang undang-undang yang merupakan produk legislasi, tahapannya adalah yang pertama itu adalah tahapan perencanaan. Biasanya akan masuk pada program legislasi nasional. Yang kedua, setelah direncanakan kemudian disusun. Ini yang melaksanakan adalah unsur legislatif yaitu DPR. Tahap penyusunan, kemudian setelah penyusunan dilakukan pembahasan. Setelah pembahasan, kemudian dilakukan pengesahan. Setelah disahkan, kemudian baru diundangkan kepada publik. Seperti itu. Dan apakah dekolonisasi ini menjadi solusi problematika hukum di Indonesia? Ya, dekolonisasi sendiri asal kata D dan kolonisasi. Kolonisasi artinya penjajahan, D itu tidak. Nah, dekolonisasi itu berarti Indonesia itu ingin berdiri mandiri, tidak mendasarkan kepada produk hukum yang dibuat oleh Belanda selaku penjajah pada saat itu. Karena kita tahu bersama bahwa KUHP itu adalah buatan Belanda. Dibuat di 1918 dan kemudian sudah berumur sangat lama. Dan beberapa norma yang diatur dalam KUHP itu adalah norma yang berdasarkan kebiasaan yang ada di negara barat. Tidak sesuai dengan living law yang ada di Indonesia. Sehingga Indonesia itu berpikiran sejak 1960-an sebenarnya untuk melakukan perubahan terhadap KUHP tersebut. Nah, 2015 kemudian diajukan lagi dan diasahkan 2022, jadi pembahasannya sekitar 7 tahun intensif itu. Kemudian barulah kita menghasilkan KUHP versi baru yang telah disahkan oleh DPR beberapa tahun lalu. Tapi ingat, ini akan berlaku 3 tahun ke depan ya. Jadi bukan segera ketika berlaku ketika diundangkan, tidak. Nah, beberapa nilai diantaranya misalnya ada hal yang di sana tidak masalah, tetapi ketika masuk ke Indonesia menjadi masalah. Tentang perzinaan, yang definisinya itu adalah salah satu atau keduanya harus berada dalam status pernikahan. Kalau misalnya dua-duanya tidak berstatus pernikahan, berarti bukan perzinaan menurut definisi dari KUHP versi Barat. Nah, sedangkan di masyarakat kita tidak demikian. Yang namanya perzinaan ya persetubuhan di luar pernikahan, itu saja. Itu contohnya. Lalu yang berikutnya misalnya tentang kumpul kebo atau hidup bersama tanpa
pernikahan sangat biasa dan tidak diatur di sana. Tetapi kalau di Indonesia, nah itu perlu dilakukan pengaturan. Itu beberapa contoh living law yang mesti dimasukkan ke dalam KUHP versi Indonesia yang dimaksud dengan dekolonisasi itu. Gitu. Apakah suara masyarakat berpengaruh dalam penyusunan peraturan perundang-undangan? Seberapa besar sebenarnya pengaruh suara masyarakat ini? Ya, tentu saja. Jadi kalau kita berbicara, pertama kita berbicara siapa sih yang membuat undang-undang? Itu adalah DPR, legislasi. DPR adalah perwakilan dari masyarakat, berarti kalau kita berbicara seperti itu ya sebenarnya yang menyusun adalah masyarakat. Tapi dalam konteks masyarakat secara langsung, itu ada beberapa saluran yang dapat diberikan oleh masyarakat untuk memberikan saran pendapatnya kepada para wakil di DPR. Misalnya melalui rapat dengar pendapat umum, RDPU. Itu adalah mekanisme untuk mendengarkan masukan dari masyarakat, apa sih yang perlu dimasukkan dalam sebuah undang-undang. Lalu ada seminar, ada sosialisasi, ada kunjungan kerja kepada daerah dapil pemilihan tersebut untuk menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat yang kemudian nanti akan dituangkan dalam draft undang-undang yang dibuat. Jadi kalau kita berbicara apakah itu diperlukan, ya sangat diperlukan karena memang sebenarnya ya suaranya dari masyarakat juga gitu. Apabila masyarakat tidak menyetujui hukum tertulis yang sudah disahkan, bagaimana sih Pak cara masyarakat untuk membatalkannya atau merevisi? Ada mekanisme namanya judicial review. Jadi masyarakat yang merasa haknya dilanggar karena keberlakuan dari undang-undang tersebut, maka bisa mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi apabila levelnya adalah undang-undang. Jadi undang-undang itu akan diuji, ini kira-kira bertentangan tidak dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau sekiranya bertentangan, misalnya beberapa pasalnya, maka pasal itu dibatalkan, dapat dibatalkan. Mekanisme yang lain apabila di bawah undang-undang itu melalui Mahkamah Agung. Jadi misalnya peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden itu yang sekiranya melanggar hak-hak warga negara ketika itu diundangkan, maka warga tersebut dapat mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Jadi ada kalau selevel undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, kalau di bawah undang-undang ke Mahkamah Agung, itu bisa mengajukan pembatalan atas beberapa pasal atau keseluruhan dari undang-undang tersebut.